Kalau pada saat yudisium belum ada nilainya, kami nggak akan bisa untuk yudisium. Makanya kalian ini adalah kerja-kerja keras. Di samping itu sekarang adalah masa COVID ya. Nih. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Kira-kira apa Pak untuk presentasinya ya? Saya coba akan meng-share ya. Ya. Bisa dilihat di layar? Bisa ya? Ya. Jadi nanti ini yang terakhir pertama adalah judul tugas akhir yang mau dipresentasikan. Judul tugas akhir, nama mahasiswa, ya. Kalau nanti pada saat presentasi masih menggunakan skripsi, berarti nggak pernah mengikuti sosialisasi. Ya. Padahal sosialisasi kedua tetap sampaikan. Malah tak kasih format dalam bentuk Word, ya, tinggal ganti. Judul tugas akhir, nama mahasiswa, NIM, program studi, fakultas, universitas. Terus berikutnya, latar belakang. Apa yang melatar belakangi kalian membuat suatu judul tugas akhir? Nah, nanti bagaimana cara membuat latar belakang? Berikutnya nanti akan kami tampilkan mana yang sekiranya baik, mana yang jelek. Ya. Terus tujuan penelitian. Permasalahan, ya. Jadi kalian begitu tujuan apa? Kalian bikin judul itu apa tujuannya? Harus digambarkan ya. Terus permasalahan, batasan masalah. Batasan masalah adalah membatasi apabila pertanyaan daripada penguji tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Itu adalah batasan masalah. Manfaat, ya, manfaat penelitian apa? Terus kalau bisa harus ada blok diagram. Ini beberapa kali pada saat proposal saya minta harus blok diagram. Yang ketiga adalah flowchart. Ya. Setelah flowchart nanti adalah hasil apa kesimpulan. Ya, ini nanti yang harus dibuat PowerPoint. Ya, sedikit saya masuk di punyanya ini hadir kelihatan Mas Ahmad Setiawan nggak ada ya? Ya, Mas Ahmad Setiawan nggak ada ya? Nah, ini saya kasih misalnya punya yang paling sudah masuk adalah punyanya Ahmad Setiawan ya. Sorry. Nah, ini saya ingin mencoba kasih contoh ya, punyanya Mas Ahmad Setiawan ya. Ini misalnya. Jadi ini sudah benar ya, judul ya, judul oleh mahasiswa, NIM, program studi, fakultas, universitas, tahun ya. Terus berikut apa? Ini yang enggak paling disukai ya.
latar belakang jangan seperti ini. Ini plek sama dengan baca koran ya. Makanya ini karena ujian online, kami mengharapkan kalian nanti bisa cepat supaya nggak lama-lama, maka dari latar belakang ini kalian baca. Ya, kalian bikin latar belakang, dibaca pelan-pelan apa maksud daripada kalimat yang ada pada latar belakang, terus diringkas. Mungkin pakai angka boleh ya. Ini tidak seperti ini kan seperti baca koran ini. Nah, misalnya ya, keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting. Misalnya gitu aja. Terus dijabarkan sendiri. Kalian ujian online masih enak ini. Pada saat presentasi bisa melihat kerpaian catatan. Nah, ya. Kalau kalian ujian offline, ini kalian kalau mau lihat catatan agak risih ya. Ini. Makanya masih kesempatan ya. Ini membuat PowerPoint yang salah. Ya. Nggak usah pakai angka satu per satu, nggak perlu. Kalau bisa latar belakang aja ya. Nah, ini misalnya uh, jangan seperti ini semuanya. Kalimat ini diringkas. Apa makna daripada tulisan yang ada di latar belakang? Ya, paham kira-kira ya? Nah, seperti kan panjang loh. Ada ini dalaman ya. Terus berikutnya apa? Nah, ini tujuan. Kalau bisa buat seperti ini. Tujuan penelitian, ya, apa tujuannya? Misalnya, ini terlalu panjang ya, menciptakan sistem pengunci rumah yang dapat dilakukan oleh pemilik rumah. Ya. Tujuan apa? Orang lain tidak mudah masuk rumah. Itu aja tujuannya. Bikin kali itu ya. Aplikasi gitu aja, gak usah mengaplikasikan. Aplikasi sektor sidik jari untuk keamanan rumah. Nah, cukup itu aja. Nah, dari kata 3 baris kalimat ini yang singkat, kalian bisa menjabarkan sendiri. Ya, ya sambil ngarang agak panjang sedikit ya. Sedikit tulisan tapi banyak bicara. Beda dengan yang moto sedikit bicara banyak kerja. Nah, tapi presentasi ini sedikit tulisan banyak bicara. Ya, tujuan. Terus misalnya batasan ya. Ya cuma gini aja, nggak tahu banyak-banyak ya. Manfaat, ya ini diringkas. Ini kan banyak ini. Apa manfaatnya bagi peneliti untuk menambah pengetahuan? Nah, diringkas ya. Diringkas tapi kalian bisa utarakan yang banyak. Ya, ini. Nah, ini dasarnya tidak terlalu panjang ya. Terus kalau bisa ini salah. Nggak boleh langsung pelucat. Ini salah pelucatnya. Pelucatnya ini kan bikinnya pakai Raptor ini saya tahu. Ya, pelucat kalau bisa bikin pakai Visio ya. Jangan pakai Visio. Ini salah ini. Blok diagram dulu. Ya, bikin blok diagram dulu baru pelucat. Nah, blok diagramnya kalian harus bisa menjelaskan ya. Nah, ini mau pelucat kok ini. Salah ya. Nih, harus ada blok diagram. Ya, blok diagram baru pelucat. Kalau kalian tahu cara kerja alat yang kalian buat, asalkan tidak dibuatkan buat sendiri, pasti akan bisa menjelaskan blok diagram. Menjelaskan flowchart pasti bisa. Kalau kalian biarpun ada yang membuatkan tetapi ingin belajar sendiri. Ya, ini. Ini kalau saya kalau nanti dalam buku saya nggak suka, nggak boleh ini. Bikin flowchart pakai
Raptor ini. Saya tahu pakai Raptor. Ya, karena apa? Di Raptor kan sudah ada. Benar di flowchart ada semua. Di mana di Visio ya. Ini sekilas gambaran untuk ujian besok. Ya, nih. Terus yang kedua, nanti saya akan ngecek ya siapa yang kira-kira belum menyelesaikan proposal dan kerja praktek. Ya, harus kerja keras diselesaikan. Saya sudah nggak ada toleransi lagi karena syarat yudisium tidak ada nilai D dan E. Ya, tidak ada nilai D dan E. Tolong kerja keras setelah ujian tugas akhir ini pasti kalian akan ada revisi dari dosen penguji maupun dosen pembimbing. Ya, makanya nanti saya mengharapkan para dosen penguji mungkin akan mengumpulkan siapa yang bimbingan penguji dosen A. Mungkin akan ditemukan mungkin di Zoom dan apa ya. Pengalaman kemarin di komputer begitu. Jadi saya misalnya menguji mahasiswa 7. Setelah saya koreksi semua dalam bentuk file, terus nanti mahasiswa akan saya panggil. Tidak semuanya. Mungkin per hari 4 ya. 4 mahasiswa jam sekian bimbingan secara online. Ya, kita tampilkan penulisannya, hasilnya bagaimana itu nanti itu adalah setelah kalian catatan revisi yang ada yang ditampilkan oleh dosen penguji maupun pembimbing nanti akan dikirim ke WA atau lewat WA apa ke masing-masing atau lewat email ya. Maksud saya lewat email itu apa? Karena di dalamnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan video maupun PPT. Kalau cuma hanya Word di situ, ya bisa pakai WA ngirimnya ya. Kalau tidak diusahakan pakai email. Nanti coba kalian koordinasi dengan dosen pembimbing maupun dosen penguji. Yang kedua, nanti akan kami lihat cek juga nilai ya. Saya nggak melarang kalian misalnya nilainya banyak yang kurang nggak boleh dan tugas akhir silakan. Proposalnya belum mengumpulkan silakan. Yang penting satu pada saat yudisium kami harapkan harus tidak ada nilai D dan E. Nah, untuk syarat semester pendek ada batasnya 9 SKS. Ya, nih. Ini harapan dari saya. Mungkin ada pertanyaan kita buka dengan diskusi. Kira-kira ada yang mau tanya? Silakan. Pak mau tanya. Ya, silakan. Itu untuk ngirim ininya berkasnya kan lewat email. PPT-nya apa juga perlu dikirim, Pak? Bukannya PPT-nya nanti kita PPT demokan ya? pada saat demo enggak apa-apa, pada saat ujian ya. Karena tadi itu, misalnya tadi ya, Iya. yang sudah ada mengumpulkan misalnya punyanya Mas siapa ini Ahmad Setiawan ya. Kan PPT-nya salah. Saya minta nggak dipanjang seperti itu. Pada saat ngirim PPT, pada saat ujian nggak apa-apa. Ya. Jadi PPT yang sudah dikirim misalnya, saya mau merubah Pak, silakan nggak apa-apa. Silakan dirubah. Ya, tuh. Nah, maka dari itu saya minta kalau bikin PPT-nya seperti tadi latar belakang jangan diplek semuanya begitu. Ya, dibuat yang seminim mungkin tulisannya, tapi banyak menjelaskan. Bisa dipahami? Iya, Pak. Makasih. Oke, yang lain?
Pak Kardina, ya silakan. Ya. Justru itu, betul. Gini, bukan gini. Nanti makanya saya nggak ingin seperti ujian offline. Ujian offline misalnya hari Sabtu jam 9. Ada yang mengumpulkan Sabtu pagi, makanya nggak bisa kami terima. Karena ini ujian online, saya menghubungi dosennya agak repot. Justru itu saya sampai sekarang kan masih di kampus setiap hari. Jadi saya minta hari Kamis jam 12 malam dan terakhir. Ya, itu nggak ada yang lain. Biarpun sedang kirim nggak akan saya terima. Nanti apa? Segera saya cek kelengkapan daripada mahasiswa, berkasnya bagaimana, terus administrasinya bagaimana. Kalau sudah, langsung akan saya umumkan di grup. Misalnya hari Sabtu kelompok A, kira-kira jam pertama siapa yang ujian. Urutannya berikutnya siapa dan siapa. Ya, itu nanti akan kami segera. Saya belum bisa ngasih jadwal sekarang. Mau yang sudah mengumpulkan ke email aja masih 1. Ya, makanya saya minta segera dikirim ke email. Ya, nah segera saya buatkan daftar kira-kira siapa dosen pengujinya. Ya. 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 Ada yang lain kira-kira? Pak, apa ada gelombang 2, Pak? Sementara belum ada gelombang 2. Ya, karena saya nggak bisa memberi keputusan sendiri, tergantung dari dosen. Ya, diusahakan kalau bisa sekarang. Untuk karya ilmiahnya juga dikirim, Pak? Nanti karya ilmiahnya setelah kalian dari buku, Sidang. nanti menghubungi sidang, nanti akan berkoordinasi dengan dosen penguji. Ya, ini. Sekali lagi saya ingatkan, nggak bisa ikut yudisium sebelum semua nilainya beres, termasuk proposal. Ya, ini. Karena proposal, karena kami kebijakan, kalau biarpun belum selesai proposal bisa maju. Ya, ini. Nah, ini maaf aja karena sebenarnya Zoom yang ini adalah 24 jam, tapi karena masih masalah proses yang ada di rektorat sehingga dibatasi. Saya khawatirnya nanti pada saat ujian 40 menit mati. Wah, ini yang paling merepotkan ini ya. Mudah-mudahan tidak nanti. Sebentar lagi, nanti kalau waktunya habis, kita masuk lagi ya. Ya. Ada pertanyaan lain kira-kira? Pak, untuk lembar pengesahan Ini, itu apakah harus ada tanda tangannya dulu waktu pengumpulan file? Saya rasa nggak perlu. Saya nggak akan mempersulit itu. Ya. Yang penting kalian sudah beres semua buku, file maupun administrasi. Ya, itu baru bisa kami ujikan. Makanya saya belum bisa menentukan kira-kira yang saya undang itu penguji dan pembimbing siapa saja. Karena di daftar sudah masuk banyak di daftar untuk Google Form, cuma berkasnya belum masuk, jadi kami belum bisa. Ya, hanya UT tidak pada saat presentasi tidak apa-apa. Ya, saya ingin tahu berkasnya dan sampai di mana berkas dan administrasi. Segera kami buatkan daftar. Ya, terus terang aja, saya nggak ada toleransi lagi untuk masa pengumpulan ini ya. Nanti menghubungi dosennya agak susah saya.
Ya, ada yang lain kira-kira? Silakan. Ya, Pak, saya Pak. ya, silakan. Halo. Kan kemarin saya tanya ini anak yang sudah sidang dari jurusan lain. Katanya pertama waktu pembukaan itu hadir semua, terus dilanjutkan dengan sidang satu persatu. Lah nanti ketika penutupan juga hadir semua lagi gitu. Apa memang benar seperti itu, Pak? Itu tergantung dari jurusan masing-masing. Kami tidak seperti itu, ya. Kalau sudah sidang, ya sudah, ya. Itu ya. Oh, berarti nanti kalau misalkan ada yang kerja, boleh ya Pak ya ditinggal Boleh. untuk gitu. Oh, iya ya. Kadang-kadang ada maksud tanya juga, ya, Pak, setelah sidang, saya Pak, saya lulus bisa ya. Kalau kalau belum menyelesaikan buku revisi pada satu ujian, ya nilainya tidak akan keluar, ya. Kalau nilainya saya keluarkan, nggak meneruskan bikin buku nanti, ya. Jadi kalau mau habis sidang, silakan tidak hadir tidak apa-apa. Makanya tergantung program studi masing-masing. Bisa diterima kira-kira? Oke. Silakan, kami yang lain. Pak, mau tanya, Nah, untuk pengumpulan KHS ini apa bisa langsung di-download lewat Tangitan, Pak? Apa harus scan? kan saya minta pokoknya dari apa ini KHS, pertama, tidak perlu tanda tangan dosen pembimbing. Yang kedua, di-scan bisa dikumpulkan ke bareng sama berkas. Ya. Ya, Pak. Ada yang tanya Mas, Bapak belum tanda tangan dosen wali gimana? Tidak perlu tanda tangan. Ya. Iya, Langsung. Pak. Oke. Ya, itu nanti. Terima kasih, Pak. Nanti saya harapkan setiap satu kelompok grup akan saya buatkan grup yang lain kira-kira? Nggak ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, tapi kalau kamu ya tetap kampus bisa. Nah, kan 10 batas terakhir bukunya kan ada di antara kita belum selesai. terus Bukannya maksud belum selesai, masih direvisi sama dosen penguji. Nah ini yang kita prioritaskan buku laporannya dulu atau aplikasinya dulu, Pak. Sedangkan untuk aplikasinya dikumpulkan kapan, Pak? Ya, yang penting bagi saya pembimbing dan penguji ya bisa, ya itu. Jadi ya dikejar aja dulu. Makanya kalau bisa yang programnya diselesaikan, ya ketemu sama dosen penguji supaya bisa tanda tangan. Ya, itu kan kepastian. Apakah ada mundur tidaknya saya belum tahu. Ya, ini. Nanti akan kami beritahukan apabila ada toleransi mundur. Bukan saya menentukan ya. Itu ya. Yang lain kira-kira? Bau tutut terus, Pak. Ya. Terus pertama nanti yang perlu disampaikan dipastikan bahwa jaringannya bagus ya untuk ujian tugas akhir. Tidak kalau bisa menggunakan headset ya. Kalau nggak punya ya pinjam temannya. Tidak kalau bisa diusahakan presentasi itu di ruangan. Ya,
Nggak ada, Oke, Pak. kalau nggak ada, sebelum waktunya habis akan kami tutup ya. Ngelek. Ngelek ya. Topik ngelek. Ngelek. Nah, nggak oleh gini gue. Wis meneng-meneng rame ya. Aku neng desa ngelek iki. Ngelek coy, sumpah ngelek. Wah, berarti gagal. Buyar tadi. Itu programnya loh. Ayo topik. Monggo topik dipimpin. Saudara Muhammad. Ayo apa? Mulai Mas Sultan. Ayo, monggo. Monggo. Oke pencerahan. Mulai.